Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bro dan Sister sekalian, kali ini kita akan membahas tentang usaha, energi, dan pesawat sederhana. Mari bersama-sama kita pelajari. Baiklah Mas Bro dan Sister, kita mulai pembelajaran hari ini dengan tema usaha, energi, dan pesawat sederhana. Apa itu usaha? Usaha adalah besarnya gaya yang digunakan untuk memindahkan benda sehingga dapat menempuh jarak tertentu. Kita perhatikan video ini. Bagaimana alat crane ini dengan menggunakan usaha mengangkat peti kemas ini. Ini adalah usaha yang dilakukan oleh crane ini memindahkan peti kemas ke atas truk kontainer. Lihat di sini bagaimana usaha yang dilakukan oleh alat ini untuk memindahkan peti kemas ini. Itu adalah contoh dari usaha. Usaha dapat dihitung dengan cara usaha sama dengan gaya dikali jarak, atau W sama dengan F kali D. W itu usaha, F itu gaya, dan D jarak. Satuan dari usaha sama dengan energi, yaitu Joule, di mana 1 Joule sama dengan 1 Newton meter. Contoh berikut. Seorang mendorong benda dengan gaya sebesar 400 Newton. Apabila benda tersebut bergeser sejauh 20 meter, berapa besar usaha yang dilakukan? Kita tanyakan W, diketahui F sama dengan 450 Newton, S sama dengan 20 meter. Jawab, usaha adalah F kali S sama dengan 400 kali 20 sama dengan 9000 Joule. Jenis usaha. Pertama, usaha positif. Usaha positif adalah usaha yang dilakukan di mana gaya suatu benda akan bergerak ke arah searah dengan gaya. Bila mana kita mendorong sebuah meja, sebuah kotak misalnya, dan kotak itu bergerak ke depan, maka usaha yang dilakukan disebut dengan usaha positif. Contoh seperti lihat di sini, usaha yang dilakukan oleh mesin mobil agar mobil bergerak ke depan. Usaha seorang anak memanjat pohon seperti ini, kemudian mendorong meja, kemudian berat jatuh bebas seperti ini, buah yang jatuh, kemudian mendorong peti. Ini adalah salah satu contoh usaha positif. Selanjutnya, jenis yang kedua adalah usaha negatif. Usaha negatif adalah usaha yang dilakukan oleh gaya dari suatu benda tersebut bergerak berlawanan dengan arah gaya. Jadi, bila kita mendorong sebuah benda ke arah kanan, tetapi ternyata benda itu bergeraknya ke arah kiri, maka usaha semacam itu disebut dengan usaha negatif. Contoh, ini gambar dari seorang sedang mendorong gerobak di daerah miring, di mana anak ini berusaha melakukan gaya ke arah kiri. Dia menarik ke arah kiri, tetapi ternyata gerobak itu terdorong ke arah kanan, maka disebut dengan usaha negatif. Contoh yang lain adalah rem mobil menghentikan mobil, kemudian gaya berat pada gerak vertikal ke atas, mendorong peti ke kanan tetapi petinya bergeser ke kiri, kemudian tarik tambang yang dilakukan oleh tim yang kalah. Dia menarik ke belakang, ternyata dia tertarik ke depan arahnya. Kemudian gaya gesek. Jenis yang berikutnya adalah usaha nol. Usaha nol adalah usaha yang dilakukan oleh gaya yang tegak lurus terhadap perpindahan, yang tidak menghasilkan perpindahan. Ini kita perhatikan seorang anak yang sedang berusaha untuk mendorong tembok, di mana usahanya ke arah kanan tetapi gayanya ke atas sehingga usahanya sama dengan 0. Contoh, perpindahan pada bidang datar, gilat perpindahan dalam arah mendatar, mendorong meja namun tidak bergeser, menahan buku dengan tangan, atau gaya gravitasi pada parabola. Contoh soal usaha. Sebuah lemari dengan berat 50 kg didorong dengan gaya 20 Newton. Hitung usaha yang bekerja pada lemari jika lemari berpindah 25 meter.
Diketahui beratnya adalah 50 kg, kemudian gayanya 20 Newton, jaraknya 20 meter. Dihitung bahwa usahanya adalah V kali S 20 dikali 25 sama dengan 500 Joule. Oke, materi berikutnya adalah energi. Apa energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Hukum kekalahan energi. Energi tidak pernah diciptakan dan dimusnahkan. Energi tidak bisa diciptakan dan dimusnahkan. Energi hanya bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Kita perhatikan di sini. Energi matahari. Energi matahari ini akan membuat proses penguapan. Jadi energi panas, dia menguap, air bergerak ke arah awan. Bila mana sudah cukup besar kandungan air di awan, dia akan turun hujan. Hujan akan turun, masuk ke permukaan, masuk ke dalam air sebagian, ada yang lewat sungai, akan berkumpul lagi di daerah laut atau daerah danau. Sebagian ada yang dikonsumsi oleh makhluk hidup, sebagian lagi akan menguap. Demikian berterus. Jadi dia tidak diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, tetap bergerak. Tetapi dia bisa berubah dari bentuk satu ke bentuk lain. Seperti cahaya berubah menjadi bentuk air, penguapan, tenaga, gerak, dan sebagainya. Kita satuan energi. Satuan energi itu adalah Joule, disingkat dengan J. 1 Joule sama dengan 0,24 kalori. 1 kalori sama dengan 4,2 Joule. Macam-macam bentuk energi. Kita perhatikan di sini. 1. Energi listrik. Ini adalah bentuk energi listrik. Ini adalah tempat pusat dari pembangkit listrik. Yang kedua, energi bunyi. Ini suara. Suara juga menghasilkan energi dalam bentuk suara. Ketiga, energi kalor, panas. Ini panas api. Ya, ini panas matahari. Itu adalah contoh energi panas kalor. Kemudian energi cahaya, ini cahaya matahari, cahaya lampu, itu juga merupakan energi. Ketiga, energi gerak. Gerak orang yang berlari, ini energi. Kemudian kipas ini, baling-baling berputar, ini adalah energi. Kemudian energi kimia, energi yang tersimpan dalam suatu tempat dalam bentuk bahan kimia seperti ini. Dalam batu baterai ini energi kimia kering. Kemudian ini bahan bakar, ini termasuk juga energi kimia. Kemudian energi nuklir, ini energi yang dihasilkan oleh pembangkit nuklir. Dari nuklir, bahan-bahan unsur nuklir nanti seperti uranium segala macam akan dirubah menjadi energi tenaga yang akan dipakai untuk berbagai macam kegiatan. Kemudian macam energi, ada dua energi, yang ada energi potensial, ada energi kinetik. Kita mulai dari energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena kedudukannya terhadap bumi ini. Ini adalah energi potensial. Benda ini memiliki energi yang karena kedudukannya dengan bumi, maka disebut dengan energi potensial. Ini rumus energi potensial. Energi potensial sama dengan massa benda dikali gravitasi dikali ketinggian. Kita ambil contoh. Sebuah bola basket memiliki massa 3 kg. Jika bola tersebut memiliki energi sebesar 105 Joule, berapa ketinggian lemari itu jika gravitasinya 10 meter per detik per second kuadrat? Kita ketahui gravitasi 10, kemudian massa 3 kg, energi potensial 105. EP sama dengan mgh. H sama dengan EP dibagi M kali G. Terus 105 dibagi 3 kali 10, hasilnya 3,5 meter. Jadi ketinggian lemari tersebut adalah 3,5 meter. Nah, terus kita energi kinetik. Kita perhatikan di sini. Sebuah benda, energi kinetik adalah energi yang terdapat pada suatu benda karena kelajuannya. Pada saat diam, maka benda ini memiliki energi potensial. Pada saat dia dilepas, dia akan bergerak, ada kecepatan, ada kelajuan yang dimiliki, berubah menjadi energi kinetik. Ini adalah rumus energi kinetik. Energi kinetik sama dengan setengah dari massa benda kali kecepatan benda kuadrat. Kita lihat contoh berikut. Seorang berlari dengan kecepatan 5 meter per second. Jika massa pelari itu 64 kg, berapa energi kinetiknya? Energi kinetik sama dengan setengah kali massa
kali kecepatan kuadrat. Berarti setengah kali 64 dikali 5 kuadrat sama dengan 800 Joule. Atas energi mekanik. Energi mekanik itu merupakan hasil pertambahan antara energi potensial dengan energi kinetik. Kita perhatikan di sini. Ini rumus energi mekanik. Energi potensial ditambah energi kinetik. Ini rumus energi potensial, ini rumus energi kinetis. Kita ambil contoh soal. Sebuah apel memiliki massa 300 gram jatuh dari pohon dengan ketinggian 10 meter. Jika gravitasi 10 meter persegi, berapa energi mekanik? Oke, kita bahas di sini. Energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetis. EM sama dengan EP. MGH, MGH, jadi dapatkan bahwa energi mekaniknya adalah 30 Joule. Sekarang pesawat sederhana. Pesawat sederhana itu adalah alat yang dipakai untuk mempermudah dan mempercepat melakukan kerja seperti tujuan dari alat pesawat sederhana ini adalah memperbesar gaya atau kemampuan, mengubah arah yang dilakukan, atau memperbesar kecepatan atau melakukan perpindahan yang besar. Kita mulai. Jenis pesawat sederhana pertama adalah katrol. Katrol adalah sebuah roda yang sekelilingnya diberi tali dan dipakai untuk mempermudah pekerjaan. Katrol digunakan untuk memindahkan beban ke atas. Katrol macamnya ada katrol tetap, katrol tunggal, bergerak, dan takal. Ini kita perhatikan video berikut ini. Ini adalah katrol, dia mengangkat benda ke atas, Ini katrol. Ini adalah jenis katrol tunggal bergerak. Oke. Ini katrol. Ini katrol tunggal. Oke, kita mulai satu persatu. Katrol tunggal tetap. Sesuai dengan namanya, katrol itu posisinya tetap, dia tidak berubah-ubah pada suatu tempat. Contohnya kalian lihat di sini adalah saat orang menimba air. Ini adalah bentuk katrol tetap. Rumus katrol tetap adalah, kita perhatikan di sini. Keuntungan jenis katrol tunggal ini sama dengan 1. Hal ini dikarenakan perbandingan antara lengan beban dan lengan gaya sama dengan 1. Dapat dirumuskan sebagai berikut. Ini rumusnya. Katrol tetap ini adalah lengan beban berbanding dengan lengan gaya FK, itu sama dengan 1. Oke. Contoh di sini, kita perhatikan. Jika massa benda 50 kg, hitunglah gaya benda tersebut. Gaya yang diperlukan untuk mengangkat benda tersebut dengan gravitasi 10 meter per second. Kita lihat, kita sebelum mencari berat benda dulu. W sama dengan M kali G, dapat 500 Newton. Kemudian jika katrol tidak bergerak, diperlukan sama dengan berat benda, maka gayanya kita samakan dulu. F sama dengan W sama dengan 500 Newton. Maka keuntungan mekanik dari katrol itu adalah W dibagi F. 500 Newton per 500 Newton sama dengan 1. Maka keuntungan mekanisme katrol tersebut adalah 1. Kita lihat katrol bebas sekarang. Berbeda dengan katrol tetap, pada katrol bebas kita perhatikan di sini. Katrol ini dia bergerak bebas seperti terlihat pada alat kren ini. Ini katrolnya letaknya dalam posisi bebas. Kali ini keuntungan mekanisnya adalah 2 karena artinya perbandingan berat badan dan gaya sama dengan 2. Oke, contoh soalnya. Bila berat 1,5 Newton ditarik ke atas menggunakan katrol bergerak, hitunglah gayanya. 2F sama dengan W. 2F sama dengan 1500 Newton. F sama dengan 1500 Newton dibagi 2. Maka gaya yang dibutuhkan adalah 750 Newton. Kita lanjut.
Katrol majemuk. Katrol majemuk adalah menggunakan katrol lebih dari satu. Kita perhatikan pada gambar ini. Ada 4 katrol, 1, 2, 3, 4. Menggunakan katrol majemuk dapat menggunakan katrol lebih. Keuntungan mekanik tergantung pada jumlah katrol dan tari yang menanggung dari beban tersebut. Kita perhatikan di sini, ini rumus daripada katrol majemuk. Ini contoh dari soal dari katrol majemuk. Kita perhatikan di sini. Benda dengan massa 200 kg ditarik ke atas dengan menggunakan katrol. Kecepatan gravitasi 10 meter per detik. Hitung berapa gaya tarik keuntungan mekanis jika digunakan sebuah takal yang terdiri dari 4 buah katrol. Kita perhatikan. Kita hitung dulu beban masanya. W sama dengan M kali G, berarti 200 kg kali 10, berarti 2000 Newton. Kemudian menggunakan 4 katrol. W sama dengan 2N kali E. W sama dengan F sama dengan W dibagi 2N. E sama 2000 dibagi 2 kali N-nya 4, karena ada 4 katrol. Berarti 8. Masih gaya yang dihasilkan adalah 250 Newton. Nah, benar 250 Newton. Nah, jadi keuntungan mekaniknya adalah W dibagi F. Berarti 2000 dibagi 250 Newton, maka keuntungan mekaniknya adalah 8. Nah, lanjut. Tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit memiliki lengan yang berputar pada sebuah tumpu. Perbandingan antara benda dan kuasa adalah sama dengan perbandingan antara kuasa dan lengan benda. Beban. Kita perhatikan video berikut. Ini contoh daripada pengungkit. Ini contoh pengungkit yang biasa digunakan pada permainan anak-anak. Sini. Ini adalah termasuk jenis tuas. Titik tempat tuas bertumpu disebut dengan titik tumpu. Ini nama titik tumpu. Kemudian ujung batang tuas tempat beban diangkat. Ini namanya lengan beban. Kemudian pangkal. Ini adalah lengan beban. Ini adalah lengan kuasa. Perhatikan sini. Nah, lengan beban kali lengan beban sama dengan kuasa kali lengan kuasa. Ini keuntungan mekaniknya. Oke, keuntungan mekanik sebuah tuas adalah perbandingan antara gaya berat dengan kuasa. Nah, jenis tuas. Pertama adalah tuas jenis pertama. Tuas jenis pertama ini titik tumpu terletak pada bagian tengah tuas. Ini kita perhatikan baik-baik. Untuk jenis pertama ini titik tumpuannya ada di tengah di antara beban dengan gaya. Ini adalah lengan gaya. Ini adalah lengan gaya, lengan kuasa. Dan ini adalah lengan beban. Contoh dari tuas jenis pertama ini ada gunting, ada penjepit rambut, kemudian ada tang, kemudian penjepit kertas, ada palu. Oke, lanjut. Tuas jenis kedua. Tuas jenis kedua memiliki ciri titik tumpu berada di ujung tuas. Kemudian beban berada di tengah. Perhatikan, jadi lengan kuasanya, ini lengan kuasa dari sini sampai sini, lengan bebannya dari sini sampai sini. Ini adalah titik tumpu. Contohnya kita jumpai pada ini pemecah biji, kemudian ini pada handle rem. Kemudian ini alat pendorong, ini tuas jenis 2. Kemudian tuas jenis yang ketiga, ini kita perhatikan tiga, titik tumpu ada di ujung, kemudian beban ada di ujung yang berlawanan, kemudian gayanya ada di tengah. Sebagai contoh ini pada pinset, ya, ini pada pinset, kemudian pada cangkul, pada skop, staples. Itu adalah contoh tuas jenis ketiga.
Kita ambil contoh soal. Untuk mengangkat beban 1000 Newton digunakan tuas panjang 300 cm dengan beban 50 cm. Hitunglah gaya yang diperlukan untuk mengangkat benda tersebut. Soal di atas itu menunjukkan adalah jenis tuas yang pertama, di mana kita ketahui bebannya adalah beratnya adalah masanya adalah 1000 Newton, kemudian dengan beban 50 cm dengan kuasa 250 cm. Maka gaya sama dengan, tinggal kita kaliin, ini masanya, beratnya dikali dengan lengan kuasa dan dengan beban, jadi gaya yang dihasilkan adalah sebesar 200 Newton. Bidang miring adalah jenis kedua dari pesawat sederhana. Bidang miring adalah sebuah bidang yang miring yang digunakan untuk memindahkan suatu benda ke ketinggian tertentu. Sebagai contoh, kita bisa lihat pada video berikut ini. Ini adalah bidang miring. Ini adalah benda yang akan dipindahkan. Dibuat bidang miring untuk mempermudah mengangkat benda ini ke atas mobil ini. Nah, tuh jadi mudah. Perhatikan. Nih, iya. Karena benda sangat berat, tidak mungkin diangkat begitu, maka digunakanlah bidang miring. Oke. Itu contoh kerja bidang miring, kita lihat. Keuntungan mekanisnya bagaimana? Keuntungan mekanisnya sama, beban dibanding dengan kuasa, di mana jarak perpindahan dibagi dengan ketinggian. Kita lihat contoh berikut ini. Berat kotak adalah 8000 Newton. Untuk memindahkan kotak tersebut diperlukan paling sedikit 8000 Newton dengan jarak 1,5 meter. Bagaimana keuntungan usaha yang dilakukan untuk mengangkat kotak tersebut? Kita perhatikan W sama dengan F kali S. 8000 dibagi 1,5, dapatnya 212.000. Kita lanjut. Bagaimana jika menggunakan bidang miring? Perhatikan sebelumnya, ternyata kalau kita mengangkat secara langsung kita butuh 12.000. Ternyata bagaimana kalau kita menggunakan bidang miring? Nah, ternyata setelah kita menggunakan bidang miring dihasilkan adalah 2400 Newton. Dalam arti berarti bidang miring lebih ringan dibandingkan menggunakan cara yang biasa. Roda digunakan untuk memindahkan benda agar lebih ringan. Roda memiliki sebuah poros yang bisa berputar pada porosnya. Nah, kita perhatikan, ini contohnya pada video berikut ini. Ini roda berputar mempermudah gerakan. Ya, ini perhatikan roda berputar. Ya, ini perputaran roda. Oke. Nah, ini salah satu contoh. Ini adalah rumus bagaimana hubungan antara kecepatan sudut dan kelajuan linear. Dirumuskan. Perhatikan. W1 itu adalah kecepatan sudut roda pertama. W2 adalah kecepatan sudut roda kedua. R1 adalah jari-jari roda pertama. R2 adalah jari-jari roda kedua. Contoh rumusnya seperti ini, contoh soalnya. Dua buah gear roda bergigi dihubungkan saling bersinggungan secara langsung. Gear yang lebih kecil jari-jarinya 0,5 cm, kecepatannya 90 rad per second. Sedangkan gear yang kedua lebih besar jika memiliki jari-jari 1,5 cm. Berapakah RPM putarannya? Ini ketahuinya. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus ini. RPM-nya adalah 30 radius per second. Ini soal berikutnya. Dua buah gear bergigi dihubungkan saling bersinggungan secara langsung. Gear yang lebih kecil dengan jari-jari 0,5 cm diputar dengan 190 radial. Kecepatan gear yang lebih besar jika memiliki jari-jari 1,5 cm. Kita lihat W2 sama dengan 2. Ini adalah jari-jari, kan? F-nya putaran, maka dapatkan 287 RPM. Oke, sampai di sini dulu
Mas Bro dan Sis. Nanti kita lanjutkan pada materi yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.